أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء Diduga kena guna-guna, Sabira Alula, ungkap kerap rasakan sakit pada tubuh dan dengar suara gergaji di rumah. Serta masih banyak lagi gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Sebenarnya Lala dan keluarga diganggu sosok makhluk halus yang seperti apa, dan siapakah orang yang mengirim guna-guna tersebut? Yuk kita bongkar. Nama Lala sudah tak asing lagi di telinga pengguna media sosial karena tingkahnya yang lucu serta aktif. Lala juga menyita perhatian karena kecerdasannya berinteraksi dengan banyak orang menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku. Namun sejak dikabarkan terkena guna-guna, Lala sempat meredup dan jarang terlihat di media sosial. Pasalnya, anak berusia 5 tahun ini disebut-sebut sempat jatuh sakit setiap jam 2 dini hari hingga murung. Lantas seperti apa sosok Lala, selebgram cilik yang dikenal cerdas ini? Sabira Alula Adnan atau akrab disapa Lala ini lahir pada tanggal 25 Juni tahun 2018. Ia merupakan anak dari pasangan Adnan Fahmi dan ibunya bernama Oci Febrina. Saat ini Lala memiliki 2 juta pengikut di Instagram dengan nama pengguna @sabiralula. Akun TikToknya sendiri, menurut sang ayah Fahmi, sudah memiliki pengikut lebih dari 3 juta. Dalam kesehariannya, sang ayah kerap membagikan kebersamaan bersama putrinya. Lala kerap membuat video bercanda bersama ayahnya, bahkan tak jarang selebgram cilik ini berbagi cerita hingga membuli ayahnya. Awalnya, sang ayah, Adnan Fahmi, membuat akun Instagram Sabira Alula dengan tujuan untuk menyimpan video sebagai kenangan. Namun, salah satu akun Instagram yang memiliki banyak pengikut merepost konten dari akun tersebut. Kemudian, sang ayah membuatkannya akun TikTok, di mana video-videonya yang lucu menjadi FYP, For You page. Kejenakaan Lala yang menggemaskan membuat banyak netizen berharap memiliki anak perempuan yang lucu dan cerdas seperti halnya Sabira Alula Adnan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan hobi cinta kepada hewan. Bahkan, ia memiliki seekor kucing peliharaan yang diberi nama Kiara. Di balik tingkah pola lucunya yang menggemaskan, Lala rupanya memiliki IQ lebih tinggi dari rata-rata orang Indonesia. Hal itu terungkap saat Lala dan kedua orang tuanya menjadi bintang tamu dalam podcast milik Deddy Corbuzier. Oci Febrina, ibu kandung Lala menyebut sang putri memiliki IQ 127, lebih tinggi dari rata-rata orang Indonesia. Sementara, rentang IQ kebanyakan orang Indonesia adalah sekitar 90-100. Menurut Adnan Fahmi, tingkat kecerdasan putrinya akan bisa meningkat hingga 136. Bahkan lanjutnya, psikolog anak telah menyarankan agar Lala mendapat perlakuan yang berbeda dari anak lain. Tak heran jika Lala tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lancar berbicara dengan bahasa baku seperti orang dewasa. Lala disebut sudah bisa berbicara ketika usianya baru 8 bulan. Sejak kecil ibunya mengajarkan Lala untuk menggunakan bahasa baku berbahasa Indonesia. Di sisi lain meski sudah terkenal, Lala dan orang tuanya ternyata belum memiliki rumah dan masih ngontrak. Baim Wong memberikan rumah mewah miliknya untuk ditinggali keluarga selebgram cilik Sabira Alula Adnan atau yang sering dipanggil Lala. Pasalnya, Baim merasa tersentuh dengan perjalanan hidup keluarga Lala. Ayah Lala sebelum tenar bekerja sebagai sopir Grab. Jika dalam sehari hasil Grab yang didapat Rp70.000, ayah Lala biasa memberikan Rp50.000 ke istri dan sisanya untuk dia. Saat berbincang dengan Paula, Adnan Fahmi dan Oci Febrina juga mengaku sempat memiliki banyak utang dari pinjaman online pinjol. Paula Verhoeven pun sampai dibuat syok usai tahu jumlah utang pinjol yang dimiliki orang tua Lala. Pinjaman online mereka mencapai Rp250 juta di sebuah aplikasi online. Fahmi pun mengaku pernah nyaris akhiri hidup karena merasa tidak sanggup lagi menanggung beban utang. Fahmi bahkan hampir menenggak, "Bygone." Namun karena kuasa Allah,
Fahmi tak jadi meminum baygon. Saat itu cerita Fahmi, dirinya mau menenggak baygon tapi memilih untuk salat dulu. Karena itulah, Baim Wong memberikan salah satu rumah mewahnya untuk ditinggali keluarga Lala. Mengingat, bocah 3 tahun yang pandai berbicara itu juga dekat dengan putranya, Keanu Tiger Wong. Usut punya usut, Baim juga akan mengajak Lala untuk bekerja sama dalam penggarapan serial animasi Keanu Tiger Wong. Melalui akun TikTok miliknya, @sabiralolatnan, ayah Lala, Adnan Fahmi, tampak menceritakan kondisi putrinya beberapa waktu terakhir. Diketahui jika Lala mengalami sakit seperti panas setiap pukul 2 dini hari. Berdasarkan penuturan ayah Lala jika sebelumnya rumah Lala terasa sangat panas tidak seperti biasanya. Bahkan sebelum akhirnya pihak keluarga memutuskan mencari orang yang ahli dalam hal tersebut, mereka telah memeriksakan Lala ke dokter. Kalau soal sakit kemarin itu gimana ya, kita dibilang sakit yang medis kita sudah coba yang cek lab, ujar Adnan dalam video pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Setelah melakukan cek medis, lab, hingga darah, semua hasilnya justru normal. Selain badannya yang panas tiap dini hari, Lala juga mengaku kerap mendengar suara gergaji. Ayah dan ibunya tampak tertawa mendengar pengakuan Lala. Lebih jauh, Adnan Fahmi mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu hawa rumahnya sempat panas. Kita sempat bingung kenapa kok sakit sampai hampir 2 minggu dan memang kebetulan beberapa bulan yang lalu itu kisaran 7-8 bulan itu rumah ini panas gitu kan. Suatu ketika malam makan pop mie, istri tiba-tiba enggak jadi makan karena memang di situ ada belatung. Lala kemudian turut menimpali, belatung, dan terdengar sang ayah menjawab, iya belatung, ada belatungnya. Terus besok paginya ketika yang bersih-bersih rumah mau menyapu ada belatung lagi. Padahal belatung di sini tuh tidak ada bangkai, tidak ada daging-dagingan yang busuk. Nah, dari situ kita berpikirnya adalah ini bukan medis lagi. Kita coba panggil yang lebih ahli ternyata memang ada yang mengirimkan sesuatu ke kami gitu. Setelah gagal menempuh jalan medis, Adnan Fahmi memutuskan memeriksa kondisi Lala dan istrinya kepada guru spiritual. Akhirnya aku coba panggil ahli spiritual dan memang benar itu adalah kiriman santet. Awalnya aku kira itu penunggu rumah aja, ternyata bukan, ujarnya. Setelah menjalani pengobatan alternatif, Lala dan ibunya perlahan pulih. Adnan mengaku kini akan lebih meningkatkan ibadah agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sekarang sudah bersih, sudah sehat, ibu juga habis diruqyah alhamdulillah sehat dan sekarang ibu memutuskan untuk berhijab. Doakan semoga istiqomah ya. Yang lebih ditekankan sekarang mungkin lebih ke ibadah sih, imbuhnya. Ayah Lala menjelaskan sebenarnya guna-guna tersebut ditujukan untuk istrinya, Oci Febriana. Tapi yang kena justru anak mereka, Lala. Selain itu, Oci Febrina ibu Lala disebut suka marah-marah serta rumah terasa panas. Bukan hanya itu, Adnan Fahmi ternyata sudah mengetahui siapa dalang dibalik teror santet yang dialami keluarganya. Mirisnya santet tersebut justru diduga dikirim oleh orang terdekat. Kalau yang ngirim itu pasti orang terdekat, tapi aku tidak mau menyebutkannya. Enggak mungkin yang mengirimkan itu orang jauh, kata Adnan Fahmi. Kami kenal dan kami sudah coba untuk menerawang dengan guru spiritual, memang semua menyatakan orang yang sama. Alasannya kita enggak tahu, entah sakit hati. Pada dasarnya kita baik aja salah, apalagi salah. Jadi kita juga bingung harus berbuat seperti apa, tutupnya. Denny Sumargo fasilitasi ruqyah. Belum lama ini, TikToker cilik Lala alias Sabira Alula Adnan bersama kedua orang tuanya diundang dalam Denny Sumargo. Dalam postingan Instagram, Lala pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, berbagi update terbaru soal santet yang dikirimkan kepada keluarganya. Rupanya sosok Denny Sumargo turut andil memberikan bantuan kepada Lala dan keluarganya untuk menjalani ruqyah. Adapun Denny Sumargo yang memperkenalkan kepada Ustaz Muhammad Faisar, Oci Febrina ibu Lala yang menjadi target utama santet akhirnya menjalani ruqyah. Dalam video yang dibagikan, ibu Lala berteriak-teriak dengan suara bukan dirinya saat diruqyah. Proses ruqyah ibu, yang menimbulkan cipratan kiriman itu ke tubuh Lala. Ini bukan suara ibu, tertulis dalam video yang dibagikan akun @sabiralula. Pasca menjalani ruqyah, ditemukan 3 buhul benda sihir berbentuk tali di rumah Lala yang keluar sendiri. Kami bersaksi bahwa santet itu benar adanya, tulisnya.
Lala pun berterima kasih kepada Denny Sumargo yang telah memfasilitasi ruqyah untuk sang ibunda. Dan yang paling Masya Allah adalah ketika selesai kuliah di rumah Om Densu. Dan di rumahku Ibu memantapkan hati untuk berhijab, sambungnya. Selain itu, Oci Febrina ibu Lala pun mantap berhijab usai diruqyah. Lala lantas meminta doa warganet agar sang ibunda bisa istiqomah terus berhijab.